Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 251. Charlie tertawa tak berdaya ketika mendengarnya, dan berkata, Nona Song sepertinya tidak ingin ditahan oleh keluarga Song. Warnia mengangguk dan berkata, saya benar-benar tidak mau. Tapi saya tidak punya cara lain. Mengapa? Charlie berkata dengan sungguh-sungguh. Saya pikir kakekmu seharusnya berubah pikiran setelah momen kritis dalam hidup dan mati ini. Ditambah kali ini kamu menemukan saya dan menyelamatkan hidupnya. Jika dia benar-benar berterima kasih kepada Anda memintanya untuk mendapatkan tubuh bebas, atau hak untuk dengan bebas memutuskan calon suami Anda. Saya yakin dia harus setuju. Warnia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dan berkata, itu tidak mungkin. Bahkan jika kakek mencintaiku dan ingin setuju, dia tidak berani setuju. Mengapa? Charlie bertanya dengan bingung. Bukankah kakekmu adalah kepala keluarga? Dia mengontrol segalanya di keluarga Song. Jadi apalagi yang dia takuti? Warnia berkata dengan serius, keluarga Song telah mengembangkan banyak cabang selama bertahun-tahun hingga saat ini. Cabang-cabang bergantung pada aturan untuk menahan satu sama lain sehingga setiap orang mematuhi sila keluarga. Sebaliknya, jika Anda melanggar aturan, orang lain juga akan meniru. Begitu anak Anda menikah dengan bebas, anak dari keluarga lain juga berharap dapat mencintai dengan bebas. Dalam hal ini, kerugian keluarga Song pasti akan sangat berat. Jika semua orang begitu susah diatur, keluarga Song mungkin gagal dalam beberapa dekade. Karena itu, Warnia berkata lagi, keluarga Song telah mampu berdiri tegak sejak akhir dinasti Qing. Itu telah berkembang hingga hari ini. Hal utama adalah bahwa setiap orang mematuhi moto keluarga dan tidak menyeberangi kolam guntur setengah langkah. Bahkan jika keluarga terpecah dan ada banyak cabang, berbagai cabang kami juga saling mengawasi. Dan tidak ada yang diizinkan untuk melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan keluarga Song. Charlie menghela napas dan berkata dengan serius, saya selalu berpikir bahwa Nona Song adalah wanita yang sangat kuat. Saya tidak berharap Anda menjadi binatang tidur. Semuanya harus tergantung pada belas kasihan orang lain. Baik. Warnia menghela nafas dengan sangat rendah, dan berkata, tidak ada cara untuk melawan hal semacam ini. Berbicara tentang ini, Warnia menggelengkan kepalanya, mengambil gelasnya, dan berkata, Charlie, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ayo minum, aku akan bersulang untukmu lagi. Charlie tersenyum sedikit, mengambil gelas anggur, dan berkata, segelas anggur ini, untuk menghormati kebebasan. Warnia sedikit terkejut. Menghormati kebebasan. Dari mana kebebasan saya berasal? Meskipun dia sangat tertekan, dia masih tersenyum paksa, mengangguk, dan berkata, ayo, mari kita hormati kebebasan. Setelah segelas anggur lagi, Warnia semakin mabuk. Dia memandang Charlie dan berkata sambil mendesah, seringkali saya berharap jika lebih baik dilahirkan dalam keluarga biasa. Dalam hal ini, hidup saya mungkin sedikit lebih sulit, tetapi sama sekali tidak akan ada begitu banyak kendala. Apa yang keluarga saya dapat berikan kepada saya, selain dari posisi yang tinggi dan kekayaan hidup saya yang tak habis-habisnya, tidak memberi saya apapun, kebahagiaan sejati. Charlie tersenyum, mengatakan banyak orang biasa sebenarnya lebih iri pada Anda. Orang kaya yang tidak pernah khawatir tentang uang. Bukankah ada pepatah bahwa mereka lebih suka menangis dengan BMW daripada tertawa di atas sepeda? Di mata Anda, keluarga biasa sangat jarang. Tetapi di mata orang-orang biasa, hal-hal yang biasa seperti inilah yang paling ingin mereka singkirkan. Setiap orang telah menajamkan kepala mereka, bukan hanya untuk menghasilkan uang. Warnia memandang Charlie dan berkata dengan serius, Charlie, Anda tidak mencoba menghasilkan uang.
Anda tampaknya tidak peduli dengan jumlah uang sama sekali. Sama seperti sekarang. Pil 10 juta. Anda dapat membuat sebanyak yang Anda suka. 10 juta. Tetapi Anda tidak ingin memintanya. Bukankah Anda ingin memberikannya? Bukankah ini hanya melihat uang seperti kotoran? Charlie tersenyum acuh tak acuh. Berpikir dalam hati. Aku menganggap uang sebagai kotoran karena aku tidak kekurangan uang. Anda tidak mengenal saya ketika saya kekurangan uang. Saat itu bibi Lena sedang sakit parah. Untuk menebus biaya pengobatannya, saya memohon pada Nyonya Wilson untuk meminjam uang pada pesta ulang tahunnya. Saya pikir jika dia percaya pada agama Buddha, dia akan memiliki pemikiran Buddhis untuk menyelamatkan hidup seseorang daripada membangun Buddha tingkat ke-7. Dan mungkin dia akan meminjamkan saya uang. Bab 252. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia percaya pada ajaran Buddha di permukaan. Tapi di dalam sebenarnya adalah orang yang sangat rakus dan tidak tahu malu. Saat itu, jika seseorang ingin memberi saya 1 juta, saya bahkan rela berlutut untuknya. Orang tidak bisa menahan daya tarik uang ketika mereka tidak punya uang. Mereka yang benar-benar dapat memperlakukan uang seperti kotoran. Orang yang sudah punya uang untuk dibelanjakan. Itu tidak berharga. Misalnya, sekarang, 10 hingga 20 juta dianggap omong kosong. Saya tidak tahu bagaimana menghabiskan puluhan miliar di akun saya. Dan M Grand Group memiliki keuntungan puluhan miliar setahun. Dan saya tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Dalam hal ini, apa maksudnya meminta 20 juta? Saya lebih suka tidak memiliki uang ini. Dan membiarkan mereka memberi hormat kepada mereka. Menyebut diri mereka satu persatu Tuan Wade dan satu demi satu dermawan yang hebat. Ini sangat keren. Tapi, kata-kata ini, bagaimana saya bisa memberitahu Warnia? Dia sekarang berpikir dia adalah orang suci dengan uang seperti kotoran dan kemampuan untuk mencapai langit. Kalau begitu, biarkan dia terus berpikir begitu. Saat ini, Warnia minum sedikit dan berkata sebenarnya saya bisa meniru yang lainnya. Tapi dalam soal pernikahan, saya benar-benar tidak ingin dimanipulasi oleh mereka. Saya tidak ingin menjadi pion mereka. Saya tidak ingin menikah dengan pria yang sama sekali tidak saya cintai. Dan saya tidak ingin memberikan masa muda dan kebahagiaan saya kepada keluarga Song. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan ibu saya. Charlie bertanya ingin tahu ibumu. Apakah itu juga perjodohan? Ya, Warnia mengangguk dan berkata. Buku menikah dengan ayahku. Dia tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Dia mengalami depresi selama bertahun-tahun dan meninggal di usia muda. Charlie ingat bahwa Warnia kehilangan ibunya untuk terakhir kalinya. Menurut Orvel, ibunya telah pergi selama lebih dari 10 tahun. Warnia juga berumur 25 tahun atau lebih. Diperkirakan ibunya sudah pergi ketika dia berumur 10 tahun. Dalam hal ini, ibunya masih sangat muda ketika dia pergi. Warnia minum seteguk anggur sendirian, bermain dengan gelas anggur di tangannya, dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Charlie, karena membiarkan Anda mendengarkan begitu banyak omongan kosong saya. Charlie buru-buru berkata Nona Song, jangan katakan bahwa Anda dapat memilih untuk memberitahu saya hal ini. Itu pasti mempercayai Anda pada saya. Warnia mengangguk ringan. Menyeka air mata dari sudut matanya. Dan berkata, ngomong-ngomong, terima kasih banyak, Tuan Charlie hari ini. Tidak hanya kamu menyelamatkan kakekku, tapi kamu juga mendengar aku mengeluh tentang banyak omongan kosong. Terima kasih. Charlie tersenyum kecil dan berkata, kamu tidak perlu begitu sopan. Tidak peduli bagaimana kamu bisa dianggap sebagai teman. Ketika teman terlalu sopan, dan mereka sepertinya terpecah. Ya, Warnia mengangguk dan berkata, sudah larut, Tuan Charlie atau aku akan menurunkanmu kembali. Charlie memegang tangannya kamu tidak perlu menyuruhku pergi. Tapi kamu tidak bisa mengemudi dalam situasi ini. Yang terbaik adalah mencari penggantinya.
Warnia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Manajer wanita di sini bisa membantuku mengemudi. Aku akan membawamu kembali dulu." Bab 253. Malam itu, setelah Warnia mengirim Charlie pulang, dia kembali ke villa keluarga Song. Ayah keluarga Song tidak mengikuti instruksi Charlie untuk beristirahat tetapi duduk di aula, mendengarkan ayah Warnia dan pamannya melaporkan situasi keluarga. Melihat ke belakang, Song buru-buru posisi tangannya dan berkata, "Warnia, saya telah menunggumu." "Kakek," Warnia berteriak dengan hormat, dan bertanya, "Aku ingin tahu apa yang kakek ingin berikan padaku." Tuan Song berkata, "Anda mengundang Tuan Wade ke sini. Bagaimana situasi Tuan Wade? Tolong beritahu saya tentang itu. Saya ingin akun yang detail." "Ya, kakek," Warnia buru-buru berkata, "Tuan Wade dan saya bertemu secara kebetulan di Jikingtang, ketika Tuan Wade sedang bersama ayah mertuanya." "Ayah mertua?" Putra tua Song mengerutkan kening. "Tuan Wade sudah menikah?" "Ya," Warnia mengangguk dengan cepat. "Sayang sekali." "Sayang." Tuan Song terkekeh dan mendesah. "Sungguh memalukan." "Honor," buru-buru berkata kakek. "Jangan khawatir. Saya telah menanyakan tentang Tuan Wade ini. Dia tampaknya menjadi menantu yang tinggal dan direkrut oleh keluarga kecil yang tidak terlalu berpengaruh." Keluarga kecil. Lagu anak lama bahkan lebih bingung keluarga kecil mana yang bisa menemukan menantu seperti itu. Honor berkata sambil tersenyum, "Keluarga Wilson. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang kakek." "Aku belum pernah mendengarnya." Kakek Song mengerutkan kening dan berkata, "Karena ini adalah keluarga kecil, itu tidak akan menghalangi. Kami masih memiliki harapan." Setelah berbicara, dia memandang Warnia dan berkata, "Warnia, lanjutkan." Jadi Warnia melanjutkan, "Pada saat itu di Jikingtang, ayah mertua Tuan Wade secara tidak sengaja menyampaikan salah satu vas antik kami. Dan kemudian Tuan Wade memperbaiki dengan keahlian yang hilang. Dia tidak hanya memperbaiki vas itu, tetapi juga menggandakannya. Saat itu, saya lebih memperhatikan Pak Wade." Segera setelah itu, Warnia menceritakan seluruh proses mengenal Charlie. Ketika dia mengatakan bahwa Charlie telah menghancurkan Master Metafisika Hong Kong di Aurus Hill sampai mati di konferensi Metafisika Keluarga Putih, semua orang yang duduk tercengang. Lagu lama di dekatnya. Saya telah mendengar tentang orang ini sejak lama. Dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Apalagi jika Li Ka-shing ingin menjual sedikit wajahnya. Dia dibunuh oleh Tuan Wade. "Iya," Warnia berkata dengan wajah penuh kekaguman di hari yang sama. Pria itu sombong di depan Tuan Wade. Tuan Wade hanya menyampaikan kata guntur ke langit. Lalu, guntur meledak di udara, membunuh tuan palsu itu seketika. Ya Tuhan! Kekuatan supranatural macam apa ini? Tuan Song tua terkejut. Anggota keluarga Song lainnya juga terkejut. Memimpin langit untuk menghancurkan guru dari metafisika Hong Kong. Ini terlalu luar biasa. Bukan? Kemudian Warnia berkata belakangan. Seorang ahli Feng Shui dari Hong Kong mencoba menipu saya. Terima kasih kepada Tuan Wade yang melihat melalui sisi lain. Dia membantu saya mengubah formasi naga yang terperangkap di Feng Shui. Warnia terus berbicara tentang keajaiban Charlie hari itu. Setelah mendengarkan Song, dikombinasikan dengan fakta bahwa dia diselamatkan oleh Charlie hari ini, seluruh orang disambar petir. Setelah duduk di kursi atas untuk waktu yang lama, dia menghela napas dan berkata, "Keluarga Wilson ini adalah menantu naga. Charlie ini adalah manusia biasa. Dia adalah naga asli di langit." Honor berkata dengan canggung, "Kakek, Charlie ini memiliki sedikit keahlian, tapi terlalu berlebihan untuk mengatakan apakah dia naga yang sebenarnya." "Lebih jauh," Lagu berkata dengan dingin. "Kamu pikir jika kamu mengucapkan kata guntur ke langit, langit akan menjatuhkan guntur dan kilat? Bukankah ini kekuatan supranatural yang hebat? Orang-orang dengan kekuatan supernatural yang hebat
Belum lagi naga asli. Bahkan dewa sejati. Itu dia. Setelah berbicara, dia memandang Warnia dan berkata dengan serius, Warnia. Kakek memberikan tugas. Bab 254. Warnia buru-buru berkata. Kakek. Ya tolong. Tuan Song berkata. Aku ingin kau merekrut Charlie ke keluarga Song untuk menjadi menantu kita. Ah, orang-orang yang hadir, termasuk Warnia, tampak kaget. Namun, di hati Warnia, ada semburan kegembiraan seperti seorang wanita kecil. Tapi dia masih berkata dengan sangat hati-hati, kakek. Tuan Wade, dia sudah menikah. Terus, nyanyian tua berkata dengan tegas, jangan katakan bahwa dia sudah menikah. Bahkan jika dia memiliki banyak istri dan selir dan banyak anak, kita harus memenangkan hatinya. Jika kita memiliki putra naga di keluarga Song, duduk di kota dapat memastikan bahwa energi keluarga Song telah meningkat secara eksponensial. Dan bahkan kami dapat menempati peringkat di antara keluarga China teratas. Jika tidak ada menantu naga seperti itu, setelah 100, 300, dan 500 tahun, putra dari keluarga Song kami mungkin tidak dapat mewujudkan keinginan yang luar biasa ini dan menjadikan keluarga Song salah satu keluarga teratas di negara. Warnia ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi tiba-tiba memiliki harapan yang kuat. Dia menatap kakeknya dan berkata dengan serius, kakek, saya mengerti. Pastor Song tertawa keras dan berkata, bagus. Baik, baik, bagus. Jika ini terjadi, Warnia, kamu akan menjadi patriark keluarga Song berikutnya. Saat kata-kata ini keluar, penonton sangat terkejut. Kapan patriark dari keluarga Song diberikan kepada seorang wanita? Namun, Tuan Song baru saja membuat janji seperti itu. Untuk menceritakan semuanya, Tuan Song tidak pernah melanggar janjinya dalam hidupnya. Untuk sementara waktu, setiap orang di keluarga Song memiliki pemikiran mereka sendiri. Ketika Charlie pulang ke rumah, saat itu sudah pukul 10 malam. Namun, sesampainya di rumah, ia sedikit bingung melihat keluarga tersebut duduk di ruang tamu dengan suasana yang khusyuk. Elaine melihat Charlie kembali, menatap dan mempertanyakan Charlie. Dari mana saja kamu? Belum kembali terlalu lama. Apakah masih ada rumah di mata Anda? Charlie hendak berbicara. Istrinya Claire tiba-tiba mengerutkan kening dan berseru, Bu. Elaine tidak mendapat serangan. Charlie membawa sayuran ke meja dan bertanya dengan santai. Apa yang kamu bicarakan? Dengan sungguh-sungguh. Jacob bertanya, berita besar hari ini di Aurus Hill. Apa kau tidak tahu? Berita apa? Perusahaan militer tiba-tiba mengumumkan pilot, dan perusahaan koperasi telah memutuskan kontrak mereka. Para kreditor datang ke pintu seolah-olah mereka telah setuju. Rantai modal Mei putus, bangkrut dalam semalam, dan berhutang beberapa miliar. Dia dipaksa untuk melompat dari gedung dan jatuh koma. Charlie berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan berkata dengan heran, benarkah? Sangat menyedihkan. Jacob menggelengkan kepalanya dan mendesah, Ping Mei dulunya adalah tokoh dominan dalam industri real estate di Aurus Hill. Dia kaya dan berkuasa. Dan dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Dia benar-benar jatuh ke titik ini. Orang seperti dia pantas bangkrut. Wajah Claire dingin. Dan dia tidak bersimpati pada orang mesum yang bermaksud menyerangnya. Elaine menghela napas, jadi Claire, betapa berbahayanya memulai bisnis sendiri. Mungkin saja jika Anda tidak menghasilkan uang, hidup Anda akan hilang. Setelah itu, dia melihat ke arah Claire dan berkata dengan tegas, jadi kamu tidak ingin pergi ke studio apapun. Risikonya terlalu besar. Jika Anda ingin saya mengatakan, Anda harus jujur kembali ke grup Wilson. Nenek Anda telah berjanji Anda akan menjadi direktur. Anda akan mendapat gaji tahunan 1 juta setelah Anda kembali. Bukankah lebih baik daripada memulai bisnis sendiri? Bab 255. Mendengar bahwa ibunya selalu membujuknya untuk kembali ke Wilson Group, Claire bertanya dengan bingung, Bu.
Ekstasi macam apa yang nenek berikan padamu? Mengapa Anda harus mengizinkan saya kembali ke Wilson Group? Elaine juga cemas. Dan berkata, bukankah sudah jelas bahwa Wilson Group membayar gaji tahunan 1 juta? Bukankah ini lebih baik dari bisnis Anda sendiri? Bagaimana jika Anda kehilangan uang dalam bisnis Anda? Apa yang harus saya lakukan dengan ayah Anda? Claire berkata dengan tegas. Bu, jangan beritahu saya. Saya tidak akan pernah kembali ke grup Wilson lagi. Bahkan jika saya pergi ke jalan untuk meminta makanan, saya tidak akan kembali. Saya tidak ingin memperebutkan roti kukus, tapi saya harus berjuang untuk nafas saya. Elaine tampak seperti dia membenci besi tetapi bukan baja, dan mengajari Claire tahan napas. Apa gunanya tidak ada uang? Setelah Elaine selesai berbicara, dengan 2 baris air mata, dia berkata sedih, sekarang perusahaan keluarga Wilson akan ditutup. Jika benar-benar tutup, ayahmu dan saya tidak akan mendapatkan pensiun. Anda tahu kita semua mengandalkan ini. Sejumlah uang untuk disediakan bagi para lansia. Selain itu, meskipun nenek Anda tidak menunggu untuk bertemu ayah Anda masih memiliki saham di Wilson Group. Jika Anda tidak kembali, dividennya akan hilang. Bagaimana jika pasangan lama kita tidak berdaya di masa depan? Claire berseru, Bu. Ini salah urus keluarga Wilson sendiri. Jika suatu hari mereka benar-benar bangkrut, mereka layak mendapatkannya. Elaine tiba-tiba menjadi cemas. Apa yang kamu bicarakan? Kami telah menghabiskan begitu banyak upaya dalam keluarga Wilson selama bertahun-tahun. Melihat keranjang bambu itu kosong dan tidak ada yang hilang. Sudahkah kamu mempertimbangkannya untuk ibu? Claire berkata dengan serius. Aku selalu memikirkanmu. Anda mengatakan kepada saya untuk menyerahkan sebagian besar gaji kepada Anda. Saya selalu menurut. Anda bilang ingin menjaga semua uang di keluarga kita. Ayah dan saya tidak keberatan mengatur uang. Saya mengikuti Anda di banyak tempat. Tetapi Anda juga harus memberi saya sedikit rasa hormat. Saya tidak ingin kembali ke grup Wilson. Saya ingin memulai bisnis saya sendiri dan melakukan sesuatu sendiri. Tidak bisakah kamu mendukung saya? Elaine tahu bahwa dia salah. Tapi Claire hanya bisa mengatakan bahwa dia hanya bisa duduk di sofa dan menangis dengan wajah tertutup. Bergumam, kenapa hidupku susah? Saya telah bekerja keras untuk membesarkan seorang gadis dan mengandalkannya. Menikah dengan suami yang baik dan menjadi tuan. Apa yang terjadi? Kakek Anda bersikeras untuk merekrut menantu yang begitu terbalik untuk masuk. Sekarang putri saya tidak mendengarkan saya lagi. Keluarga ini tidak peduli padaku lagi. Apa gunanya hidup? Ketika Claire melihat ibunya mulai menjual dengan menyedihkan dan terlibat dalam penculikan moral, dia cemas dan berkata, Bu, tidakkah kamu ingin menunjukkan Charlie untuk segalanya? Charlie cukup menjanjikan sekarang. Maka setelah villa direnovasi sebentar, Anda bisa tinggal di dalamnya. Bukankah ini menyeret berkah Charlie? Elaine menangis dan berkata, bagaimana dengan tinggal di? Bukankah masih mengkhawatirkan tentang tinggal di? Karena takut bahwa keluarga kulit putih akan bereaksi dan mengusir keluarga kita lagi. Claire menghela nafas dan berkata, jika kamu harus menangis dan mengkhawatirkan dirimu sendiri seperti ini, maka aku tidak bisa menahannya. Atau aku menyewa rumah dengan Charlie di luar. Ayo pergi. Kamu, Elaine cemas ketika dia mendengar ini. Dan berdiri dan berkata, apakah kamu ingin berpisah dari kami? Claire mengangguk dan berkata, kami telah menikah selama beberapa tahun. Dan inilah waktunya untuk pindah. Tidak, Elaine langsung berseru, sama sekali tidak. Claire berkata dengan serius. Bu, jika kamu memaksaku untuk pergi ke grup Wilson, maka aku akan pindah bersama Charlie. Jika Anda tidak menyebut grup Wilson, maka saya tidak akan pindah. Pilih salah satu dari keduanya. Anda lihat sendiri. Elaine menatap mata Claire, mengetahui bahwa gadis ini tidak bercanda dengannya, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bermain terlalu jauh.
Jika dia benar-benar terus menangis, membuat masalah seperti ini, dia mungkin akan pindah bersama Charlie. Pada saat itu, dia akan putus dengannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.